Shalom, senang kembali berjumpa dengan saudara dalam channel Suara Pertobatan ini, dan kita mengucap syukur kepada Tuhan itu karena kebaikan Tuhan. Hari ini kita akan mendengar renungan firman Tuhan, apakah Injil itu? Ketika kita beritakan Injil, berita apa saja yang kita beritakan? Oleh sebab itu kita akan awal dalam doa. Marilah kita sama-sama berdoa. Maha besar, maha mulia, maha agung, maha kudus Engkau Tuhan, Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang berkuasa di bumi dan di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berfirman bagi kami, sehingga lewat firman-Mu hari ini, kami semua yang mendengar dimanapun berada, diberkati oleh Tuhan. Kami siapkan hati kami mendengarkan firman Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati kita semuanya, dan siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan yang kita berikan judul renungan singkat kita hari ini, apakah Injil itu? Seringkali kita bertanya-tanya karena amanat agung adalah perintah untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil kepada orang banyak. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama apakah Injil itu. Injil itu berasal dari bahasa Yunani yang disebut dengan Evangelion, yang artinya adalah kabar baik. Sementara kata Injil itu sebetulnya berasal dari bahasa Arab yang juga artinya adalah kabar baik, kabar keselamatan, kabar sukacita. Dan kita akan belajar hari ini, suatu ketika Rasul Paulus pernah berkata kepada jemaatnya yang ada di Galatia. Kalau saudara ingat apa kata Rasul Paulus oleh Roh Kudus, saya baca dalam Galatia pasal 1 ayat 8 dikatakan begini. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa artinya itu? Artinya, sejak dari zaman dahulu kala, ada banyak Injil-Injil palsu yang ingin meruntuhkan keimanan orang percaya kepada Tuhan Yesus. Yaitu Injil-Injil yang sangat palsu, ya. Di mana kita katakan palsu? Injil itu adalah berita baik, kabar tentang keselamatan yang diberikan oleh Yesus. Nah, Injil palsu itu menceritakan tentang Yesus tidak mati, Yesus digantikan oleh Yudas, Yesus tidak bangkit dari kuburan. Mereka tidak percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Lalu ada juga Injil yang lain berkata bahwa Yesus itu menikah. Dan itu adalah sebuah berita pemutarbalikan fakta. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Sekalipun ada yang memberitakan Injil, suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan, terkutuklah dia. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara, apakah Injil itu dan berita apa yang harus kita beritakan ketika kita memberitakan Injil? Nah, kita akan belajar dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Saya akan baca 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 4. Saudara boleh perhatikan Alkitab saudara agar kita menjadi pemberita-pemberita Injil yang mengerti apa arti Injil itu, sehingga kita dengan semangat memberitakan keselamatan kepada orang banyak. Kebangkitan Yesus. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci.
Dari perikop yang kita baca ini, kita mengerti apa itu Injil, apa itu berita tentang Injil. Berita tentang Injil adalah yang pertama, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ada di ayat 3 dalam 1 Korintus pasal 15 ini. Dikatakan, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Jadi itulah sebabnya dalam 1 Petrus dikatakan, bukan dengan barang fana, bukan dengan emas perak, dia menebus dosa kita, tetapi dengan darahnya yang mahal, yang sama seperti darah anak domba Allah. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berita tentang Injil itu adalah berita tentang Kristus mati untuk menebus dosa kita. Yang kedua, dari perikop yang kita baca adalah apakah Injil itu? Yang kedua adalah berita tentang Injil adalah Kristus telah dikuburkan. Menurut kitab Matius pasal 27, bagaimana orang-orang tentara-tentara Roma ketika itu dan penjaga-penjaga kuburan waktu itu menjaga kuburan itu, memeteraikan kuburan itu dengan batu yang besar agar Yesus tidak bangkit dari kuburan, ya, karena dia dikuburkan pada hari Jumat. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Yang terjadi adalah dia dibangkitkan. Maka yang ketiga, berita tentang Injil itu adalah berita tentang kebangkitan Yesus. Apa buktinya? Yesus bangkit, kubur kosong. Dan pertama sekali orang yang melihat Yesus bangkit dari kuburan adalah perempuan-perempuan. Ada Maria Magdalena, ada Maria ibu Yesus, dan ada Maria yang lain. Yang selanjutnya, yang keempat adalah kalau pertama tadi Kristus telah mati, Kristus dikuburkan, yang ketiga Kristus dibangkitkan, yang keempat adalah ia naik ke surga. Jadi yang keempat, Bapak Ibu Saudara, Yesus naik ke surga. Jadi sebelum dia naik ke surga, dia memberikan mandat bagi setiap orang percaya agar setiap orang percaya harus memberitakan Injil. Jadi tidak hanya pendeta, tidak hanya evangelis, tetapi setiap orang percaya. Gelar kita sebetulnya adalah evangelis, yaitu penginjil, yaitu memberitakan Injil, kabar baik, yaitu Kristus lahir, Kristus mati, Kristus dikuburkan, Kristus dibangkitkan, Kristus naik. Dan yang terakhir, yang kelima adalah ia berjanji ia akan datang kedua kali. Itu yang kita kenal dengan the second coming, di mana Yesus akan datang menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Injil itu? Itulah Injil, berita baik, berita kabar keselamatan. Dan keselamatan itu kita peroleh ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita memberitakan tentang kelahirannya, kita memberitakan tentang kematiannya, kita juga memberitakan tentang kebangkitannya. Dan dia juga naik ke surga, menyediakan tempat bagi saya dan Bapak Ibu Saudara yang percaya kepadanya. Tapi jangan lupa, dia akan datang kedua kali untuk menjemput kita yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mengapa kita harus beritakan Injil? Karena untuk menuju rumah Bapa, hidup yang kekal itu, tidak ada 3 jalan, apalagi 2 jalan. Bapak Ibu Saudara, hanya ada 1 jalan. Mungkin ada pepatah berkata, banyak jalan menuju Roma, itu sangat benar. Tapi jalan menuju surga itu, Alkitab katakan dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi keselamatan itu, keselamatan kekal itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Maka itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, undanglah dia masuk dalam hatimu, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka oleh keajaiban Tuhan engkau dijadikannya menjadi anaknya. Engkau masuk dalam keluarga kerajaan Allah, dosamu dihapuskan, dosamu diampuni, dan engkau dididik untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan pasti memberkati kita. Dari Injil itu adalah berita tentang Injil itu adalah berita kabar baik, yaitu Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik. Dan dia akan datang kedua kali menjemput kita yang percaya kepadanya. Karena tidak ada jalan lain untuk memperoleh keselamatan hidup yang kekal, hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Semoga firman Tuhan ini menjadi rema dalam hidup kita. Mari kita bersyukur dan berdoa.
Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan atas firman-Mu dalam renungan singkat yang sudah kami dengar. Berita Injil adalah Engkau datang ke dunia dan Engkau rela mati di Bukit Golgota karena dosa kami, dan Engkau juga bangkit naik dan akan datang kedua kali untuk menjemput kami yang percaya kepadamu. Tetapi satu hal yang kami percaya, Engkau memberikan mandat kepada kami agar kami memberitakan Injil sebagai amanat agung yang Kau perintahkan kepada setiap orang yang percaya kepadamu, sehingga dunia ini dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Setiap mendengar suara Facebook Suara Pertobatan dimanapun berada, kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman-Mu. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.